Halo Gadgeters, balik lagi sama saya Arya, dan ini adalah One UI 8. Ya, 2 minggu terakhir ini kita udah ngulik habis-habisan ya, update Android 16 yang juga udah rilis bertahap di beberapa brand HP Android lewat skin OS-nya masing-masing. Mulai dari ColorOS 16-nya Oppo, terus Fantouch OS, Fantouch udah ganti Pak, Origin OS 6-nya Vivo, terus yang terakhir kita juga nyobain HyperOS 3 di HP Xiaomi. Dan nggak nyangka ya, tahun ini tuh kita bisa nyobain 3 skin OS ini tuh di waktu yang berdekatan, alias gap waktu rilisnya tuh nggak terlalu beda jauh. Dan buat menutup series The Big Four kali ini, sekarang gilirannya One UI 8 di HP Samsung. Tapi beda ya dengan tahun lalu, yang mana One UI itu keluarnya paling ngaret ya, paling terakhir sendiri. Kali ini One UI 8 justru keluar yang paling gercep daripada skin OS Android yang lain. Kayak dia bulan September aja tuh udah keluar ya update-nya buat Samsung S25 series, alias ini tuh 1 bulan lebih cepat dari ColorOS 16 di HP Oppo yang biasanya punya track record paling satset. Nah, saking cepetnya, kalau kita cuma ngeliat sekilas doang, mungkin nggak akan terlalu ngeh ya, One UI 8 ini tuh makeover-nya ada di mana. Karena ya secara visual dia tuh masih mirip banget kayak One UI 7 gitu. Tapi kalau kita kulik lebih dalam dan lebih dalam lagi, kok makin lama isi update-nya makin nagih juga nih. Nah, di video kali ini saya bakal share beberapa tips dan juga settingan awal di One UI 8. Cuma kali ini saya nggak nyobain di HP flagship-nya Samsung ya, tapi di Samsung seri A, tepatnya Samsung A56 yang juga udah kebagian update One UI 8. Untuk HP Samsung yang seri-seri lawas juga konon masih kebagian ya, dan bisa dipastiin lewat roadmap update yang berikut ini. Nah, biar ada pembanding, di sini saya juga nyobain One UI 8 di Samsung S25 FE ya, yang versi flagship-nya, buat ngasih gambaran kira-kira One UI 8 di seri A ini bakal kebagian fitur yang full tim atau cuma dapat sebagian doang. Yuk kita bahas. Oke, pertama kita makeover dulu ya tampilan wallpaper-nya, yang sekarang di One UI 8 itu jadi berasa lebih hidup. Kita masuk aja ke setting, terus buka yang wallpaper and style, terus klik change wallpaper di sini. Lanjut kita masuk ke colors dan pilih yang dynamic. Jadi kalau kita pilih yang dynamic ini, nanti kita bakal dikasih wallpaper dengan gradasi warna dan ada semacam animasinya gitu ya, yang gerak-gerak. Nah, yang menariknya, gradasi warna di sini tuh bakal nyesuaiin dengan jam di HP gitu. Jadi kalau misalkan siang, dia tuh bakal pakai warna yang relatif lebih gonjreng gitu, kayak warna biru, warna ijo. Terus kalau sore itu dia bakal pakai warna yang kayak matahari terbenam ya, kayak orange-orange gimana gitu. Ini contohnya ya, saya lagi take jam sekitar jam 5 sore nih, warnanya udah berubah. Dan nanti kalau malam dia bakal pakai warna yang relatif lebih gelap ya, kayak warna biru atau warna hitam yang jatuhnya tuh lebih gelap lagi. Terus masih di menu wallpaper, di sini kita juga bisa ya ngatur tampilan jam di lock screen itu jadi lebih fleksibel. Alih-alih jamnya nutupin, sekarang kita bisa ngatur supaya jam di lock screen itu ngikutin bentuk dengan objek yang ada di wallpaper-nya. Caranya gampang banget ya, tinggal tap jamnya, terus pilih yang model jam nomor 2 dari kiri. Dan kalau kita deketin ke objek wallpaper, bentuknya tuh bakal nyesuaiin. Cuma kalau untuk saat ini, tampilan jam di lock screen-nya tuh hanya fleksibel untuk objek manusia dan hewan doang ya. Ini saya cobain wallpaper yang pakai foto gedung tuh ternyata tampilan jam lock screen-nya nggak bisa nyesuaiin bentuknya sama sekali. Ya semoga lah di next update ini bakal dibenerin sama Samsung juga. Dan yang menarik ya, untuk tampilan jam di lock screen-nya juga bisa kita modif macam-macam ya. Kita bisa atur tebal tipisnya, kita atur warnanya, atau kalau ribet ya kita tinggal pilih auto, nanti tampilan warnanya tuh bakal nyesuaiin dengan warna yang ada di wallpaper-nya. Paling catatan aja ya buat Samsung, tolong nih Samsung buat text update dikasih fitur deep effect di tampilan lock screen-nya. Padahal ya fitur ini tuh udah ada ya di ColorOS, di Origin OS, bahkan HyperOS pun udah makin perfect itu fitur. Cuma untuk Samsung di One UI 8 yang terbaru sekalipun, fitur ini tuh belum ada sama sekali. Next, buat yang suka multitasking terus ngebuka aplikasi dalam mode split screen, sekarang di One UI 8 juga udah makin enak lagi ya. Kalau dulu kan split screen-nya tuh rasionya paling mentok di 70/30, sekarang kita bisa pakai bahkan sampai 90/10, yang mana salah satu tampilan aplikasinya tuh udah hampir full screen. Nah, ini kepake banget ya buat saya pribadi yang sering nulis skrip langsung dari notes sambil sesekali ngelihat referensi dari browser. Skenarionya saya buka Samsung Note ini di tampilan 90% dan Chrome-nya di 10%. Kalau pakai rasio kayak gini, enaknya tuh area ngetiknya tetap nyaman ya, nggak kerasa sempit kayak split screen sebelumnya. Nah, ngomong-ngomong soal multitasking, kita perlu juga ya ngaktifin yang namanya Edge Panel. Ini tinggal buka aja setting, terus masuk ke menu display dan aktifin Edge Panel dari sini.
Jadi kalau edge panel-nya udah aktif, nanti bakal muncul tuh tampilan sidebar ya di kanan layar, yang mana kalau kita buka, ini ada beberapa deretan aplikasi yang mana kita bisa buka secara multitasking. Jadi kalau kita geret ya aplikasi dari sidebar ini, dia bakal kebuka dalam tampilan mini window atau kayak floating windows gitu ya. Yang mana kita nggak cuma buka satu ya, kita bisa buka 2 3 4 bahkan kayak hampir limitless lah. Cuma ya buat apa kalau kita buka banyak-banyak di layar HP yang sekecil ini. Ya paling ini kepakai banget buat tablet ya, tapi kalau buat HP paling 3 sampai 4 aplikasi di satu frame aja tuh udah, fit banget lah. Terus buat yang suka kirim-kirim file antar Android, kita buka aja quick share ya dari quick settings ini dan sekarang tampilannya tuh udah jauh lebih lega ya. Nah ini kalau mau kirim tinggal pencet yang send dan pilih filenya atau kalau mau mode terima tinggal pilih yang receive. Nah yang menarik quick share kali ini tuh udah support load-nya Samsung tuh sampai 10 GB dari yang sebelumnya 5 GB. Dan ini kepake banget kalau kita pengen kirim-kirim file dengan temen yang pakai iPhone. Yang mana kan iOS sendiri nggak bisa quick share ya karena bukan Android. Nah caranya gampang banget tinggal kita pilih file yang pengen dikirim, terus kalau udah kita tap yang bagian QR atau link di sini. Nah kita bisa kirim linknya atau kita tunjukin QR-nya ke pengguna iPhone dan nanti pas, dibuka itu bakal munculin semacam cloud storage ya. Ini cloud storage sementara sih, jadi nggak permanen dan kita dikasih waktu itu maksimal sampai 6 atau 7 hari ya, untuk bisa di-download filenya kapan pun. Ya, fitur yang cukup underrated di One UI sekarang juga dapat settingan yang lebih OP lagi. Jadi buat yang suka pakai fitur mode and routine, sekarang ada semacam reminder ya, buat ngingetin bawa payung sebelum hujan. Pas banget nih kan lagi musim hujan dan fitur ini bisa kita aktifin dengan gampang banget. Jadi fitur ini tuh sebenarnya, bakal ngebaca ramalan cuaca di hari itu ya. Jadi kalau kemungkinan hujannya di atas 50%, dia tuh bisa ngeluarin alarm ya, yang mana bakal ngasih reminder buat kita buat bawa payung atau buat nggak keluar rumah sama sekali ya. Caranya gampang banget, yang pertama kita masuk aja ke setting, terus buka yang mode and routines, dan kita pilih yang tab discover. Scroll aja ke bawah sampai nemu fitur umbrella reminder. Nah, di bagian if ini, set aja alarm jam berapa remindernya nongol, dan di bagian then pakai aja settingan yang udah ada. Kalau udah, tinggal klik save. Nanti setiap alarm nyala, kita tuh bakal dikasih reminder cuaca, termasuk kalau udah ada tanda-tanda mau hujan. Ya, dari mode rutin sekarang kita geser ke reminder ya, yang sekarang suggestion-nya tuh jauh lebih relate ya, terutama buat kita-kita yang sering lupa. Ya simple ngingetin kapan kita olahraga, terus kapan kita bayar-bayar tagihan abis, gajian, atau sesimpel ngingetin apa yang mesti dilakuin sepulang kita sampai ke rumah. Nah ini kita nggak perlu masukin secara manual lagi ya, karena udah ada judulnya, tinggal kita set note dan waktunya aja. Jadi andai pun kalau kita lupa ya, minimal ada HP yang udah rutin ngingetin. Lanjut, sekarang kita masuk ke kustomisasi plus-plus One UI 8, yang mana ini bisa di-unlock pakai Good Lock. Disclaimer ya, nggak semua HP Samsung itu bisa pakai Good Lock, tapi untuk Samsung seri A3 ke atas harusnya udah bisa, termasuk di Samsung A56 ini. Oke, pertama download dulu aplikasi Good Lock di Galaxy Store ya, kalau belum ada. Terus kalau udah, yang pertama kita mesti download plugin Home App nih. Ini yang bisa bikin home screen kita tuh jadi lebih luas dan fleksibel. Di tab home screen, aktifin aja yang DIY buat bikin aplikasi dan widget itu jadi fleksibel banget buat dipasang. Dari ngatur ukuran, rotasi, overlap sama stiker, pokoknya ini mode suka-suka kita buat nge-setup home screen tanpa ada batasan sama sekali. Oh ya, kalau pengen nambahin kolom daftar aplikasi jadi makin banyak, nyalain dulu ya settingan home app di sini, terus masuk aja ke app driver dan pilih yang home app. Nah, kalau mode horizontal kita bisa bikin maksimal itu 7 kali 7. Atau kalau kita pakai yang mode vertikal, kita bisa pakai sampai 7 kolom sekaligus. Lanjut, sekarang pasang plugin yang namanya Lockstar. Nah, sejak update ke One UI 8, kalau kita tap sensor sidik jari, di sini tuh ada efek-efek baru ya, yang mana ini nggak ada di settingan bawaan. Favorit saya sih yang style gambar hantu kayak gini ya, meskipun terlalu rame, tapi seenggaknya tuh lumayan lucu lah kalau ditampilin di lock screen. Next ada juga nih plugin display assistant yang juga debut di One UI 8. Jadi di sini kita bisa set screen timeout per aplikasi tertentu ya. Jadi nggak harus ngikutin dengan screen timeout di settingan bawaannya. Misalnya nih, pas lagi buka WhatsApp terus nggak sengaja kita tinggal di meja. Nah, daripada takut dikepoin, mending set screen timeoutnya yang lebih cepat di 15 detik. Tadinya saya pikir fitur ini tuh bakal kepake banget, terutama buat kita yang lagi sering buka TikTok, IG Reels, atau Short ya. Yang mana itu kan aplikasi nge terus ya, kalau kita play videonya. Dan pas kita ketiduran tuh ya, dia nggak bakal stop sampai baterainya tuh bener-bener habis gitu. Tapi ternyata pas dicobain di sini, screen timeout-nya tuh bener-bener nggak ikutan mati ya. Jadi ya sampai saat ini ya masih nggak bisa.
Lanjut, sekarang kita masuk ke galeri nih, yang ternyata banyak fitur-fitur baru. Cuma ya perlu di-unlock lebih dulu sih. Nah, dari galeri ini kita masuk aja ke menu, terus buka yang setting. Scroll ke bawah di bagian about gallery, terus kita tap aja ya versinya sampai muncul notifikasi kalau Gallery Labs ini udah aktif. Baik lagi ke menu sebelumnya dan di bagian bawah ini kita buka aja yang Gallery Labs. Nah, di sini kita bisa nambahin tab search. Aktifin aja yang add search tab dan restart aplikasi galerinya. Ini kebantu banget sih buat nyari objek yang spesifik. Bahkan bisa di-combine dengan keyword tertentu. Terus masih di menu Gallery Lab, aktifin aja Open in Other Window. Nah, di sini kita bisa ngebuka foto di galeri pakai split screen. Buka salah satu foto, terus klik titik tiga dan klik yang Open in Other Window. Nah, skenario split screen kayak gini tuh ngebantu banget ya. Pas mau step by step ngebandingin foto, atau misalnya mau nempel objek di salah satu foto ke foto lain. Tinggal tekan tahan objek yang pengen di cut out, terus drag aja ke foto satunya. Tanpa ngaktifin fitur ini sebenarnya bisa-bisa aja. Tapi ya yang ini tuh jauh lebih cepat dan gak ribet. Oh ya, buat yang suka kesel tiap membuka video di galeri Samsung dan nggak bisa gesek-gesek slide barnya karena nggak ada. Nah, di Gallery Labs ini ada fitur buat ngaktifin. Scroll aja ke bawah dan aktifin yang video player mode. Nah, ini ganti aja ke legacy video sidebar. Coba deh buka video lagi dan sekarang slide barnya tuh udah muncul, jadi ya gampang buat geser-geser timeline videonya. Terus di menu Labs ini kita juga bisa ngaktifin private album nih. Nah, ini ngebantu banget buat nyembunyiin ya foto atau video yang butuh privacy dan nggak sembarangan diakses. Pilih aja foto atau video yang mau di-hide, terus klik titik tiga di kanan bawah dan pilih yang move to private album. Nah, buat ngebukanya lagi, pilih menu dan tab yang private album di sini. Oh ya, private album ini tuh nggak pakai ruang storage yang sama ya dengan secure folder. Jadi ya buat kalian yang emang nggak ngaktifin secure folder, sebenarnya private album buat nge-hide foto atau video aja itu udah cukup banget. Tapi kalau pengen nge-hide file nggak cuma foto atau video doang, ya sampai level aplikasi dan isinya, ya emang sih wajib banget buat ngaktifin secure folder. Nah, di One UI 8 ini secure foldernya bahkan bisa kita sembunyiin lagi ya dari daftar aplikasi, jadi nggak kelihatan sama sekali. Pertama, pastiin dulu udah bikin secure folder, termasuk register sidik jari. Kalau udah, buka secure folder, dan di setting ini kita pilih yang hide secure folder. Sebenarnya dia masih bisa diakses sih dari quick setting, tapi kalau nggak pengen kelihatan, tinggal edit quick settingnya dan hapus aja dari daftar. Jadi ya, secure foldernya tuh bener-bener nyaris nggak bisa kedeteksi, kecuali buka setting security dan akses dari sini. Nah, entah bugs atau bukan, tapi kali ini tuh ada fitur tersembunyi yang mana kita bisa ngaktifin Samsung DeX di Samsung seri A. Yang mana sebelumnya ini tuh nggak bisa sama sekali. Jadi kalau kita buka settingan, terus kita cari keyboard ya, dan kita pilih yang DeX mode, nanti tuh ada opsi buat connect wirelessly. Paralel kita buka aja laptop atau PC Windows ya, dan kita aktifin wireless display. Nah, kalau kita connect wirelessly dari HP Samsung, nanti bakal muncul tuh nama laptop atau PC-nya dari sini. Kalau udah muncul, kita tinggal klik start now. Dan otomatis tampilan layar HP Samsung A56 itu bakal langsung diproyeksiin ke layar PC atau laptop dengan tampilan yang sama persis kayak Samsung DeX di HP-HP seri flagship. Tapi ya di HP Samsung yang beneran bisa pakai Samsung DeX kayak S25 FE ya, yang masuk kategori flagship. Sekarang Samsung DeX di One UI 8 juga udah berasa lebih matang lagi sih. Kayak sekarang kita bisa nambahin widget ya di home screen, yang mana dulu tuh cuma bisa, nambahin shortcut aplikasi doang. Terus kita juga bisa, screen record ya langsung dari Samsung DeX-nya, yang mana sebelumnya itu kita perlu install aplikasi pihak ketiga dulu. Sekarang udah bisa pakai settingan bawaan. Dan yang terakhir untuk AI sebenarnya nggak ada yang baru-baru banget ya di Samsung A56 habis upgrade ke One UI 8. Karena ya masih nggak bisa pakai Galaxy AI yang full team kayak seri Z, seri S, dan juga Fold ya. Cuma sekarang integrasi sama Gemini itu udah jauh lebih satset dan udah support Nano Banana. Jadi cara manggil Gemini juga gampang ya, tinggal tekan tombol power, terus nanti bakal muncul tuh overlay Gemini. Kalau kita pilih Gemini Live, kita bisa langsung ngobrol ya. Atau kalau kita pengen bikin gambar yang seru-seru, tinggal buka aja Gemini di tampilan full, terus kita pilih toolsnya dan klik buat gambar di sini. Ya udah, tinggal masukin aja prompt yang kita pengen ya, secara lebih spesifik ya. Jadi makin spesifik, hasilnya juga makin akurat ya. Dan ini tuh bisa kita pakai meskipun nggak langganan akun Pro-nya. Oh ya, sebelum nutup video ini, ingetin aja kalau Samsung Wallet itu udah bisa dipakai di Indonesia dan udah include di update One UI 8 sekalian. Nah, buat yang di daftar aplikasi belum ada, bisa download manual kok di Galaxy Store, terus cari aja Samsung Wallet. Jadi simpelnya Samsung Wallet itu kayak dompet all-in-one ya di HP Samsung, yang mana kita bisa nyimpan beberapa informasi kayak kartu kredit bank, tapi untuk sekarang baru buat Bank BRI doang sih.
terus bisa nyimpen kupon belanja, boarding pass, sampai jadi kunci buat ngebuka perangkat Samsung yang udah ada di ekosistem SmartThings. Dan bahkan juga bisa ngebuka kunci mobil ya, mobil-mobil EV, mobil-mobil listrik yang mana udah partner sama Samsung kayak BMW, Mini Cooper, sampai BYD. Cuma berhubung saya nggak pakai kartu kredit, jarang pergi pakai pesawat, dan nggak pakai mobil EV juga ya, yang udah partner sama Samsung tadi, paling nggak Samsung Wallet ini tuh kepakai buat nyimpen kupon belanja ya, kayak MAP voucher. Tinggal pilih aja kupon di halaman depan ini, terus add kupon dan enter kupon information. Tulis aja nama kuponnya, terus pilih jenis kuponnya, misalkan barcode. Terus masukin angka yang ada di voucher asli. Masukin juga tanggal expirednya kapan, dan kalau udah semua, tinggal klik save di sini. Nah, nanti data-data ini tuh bakal di-generate jadi barcode dan muncul di halaman depan Samsung Wallet. Dan bisa kita tinggal scan pas mau belanja pakai vouchernya. Terus buat reminder expirednya kapan, ada juga info harinya ya. Jadi ketahuan tuh berapa hari lagi vouchernya bakal angus. Dan sekarang udah nggak kelupaan kalau punya voucher, nggak perlu ribet bawa kertas vouchernya lagi, dan semuanya udah auto kesimpan di Samsung Wallet ini. Oke, segitu aja dulu tips-tips dan juga settingan awal di One UI 8 yang saya cobain di Samsung A56. Nah, untuk ngecek spek lengkap dan link pembelian HP yang saya cobain di sini, untuk linknya udah saya taruh di bawah. Dan kalau next HP Samsung kalian kebagian update One UI 8, terus ada fitur-fitur yang jauh lebih seru, lebih menarik, lebih bermanfaat, tapi belum saya bahas di video ini, monggo tulis aja di kolom komentar, kita diskusi bareng di sini. Ya, di sini dengan saya Arya, dan di belakang kamera ada Tama. Sampai ketemu di video berikutnya.